الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Adham Syarqawi hafizahullah taala. Masih poin pelajaran dari kisah Jurayj al-Abid. Qala al-mu'allif rahimahullah taala ad-darsu as-salis, pelajaran ketiga yang bisa kita petik daripada kisah Jurayj al-Abid. Al-mu'min idza nazalat bihi nazilatun fazi'a ila as-shalah li'annahu ya'rif anna kulla masyakilil ardi hilluha fis sama. Seorang mukmin apabila dihadapkan dengan masalah-masalah atau dia mendapati kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya, problematika kehidupan, maka hendaknya dia langsung mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu hendaknya memiliki ma'rifat, pengetahuan. Dia mengetahui bahwasanya setiap muskilah, masalah-masalah yang ia hadapi di bumi ini, maka itu ada solusinya di langit. Artinya hendaknya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapati masalah dalam hidupnya, maka tidak lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara menjemput atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat. Dan ini jugalah yang dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila digelisahkan atau disedihkan atau dihadapkan dengan suatu perkara yang genting, maka beliau langsung mengerjakan sholat. Di sini hazabahu amrun. Makna hazabahu amrun yaitu idza ahzanahu amrun aw asabahu bil hammi laja ila shalah. Masyaallah. Jadi ketika seseorang disedihkan oleh suatu masalah atau digelisahkan oleh suatu masalah, maka hendaknya dia langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat. Li'anna fis shalah rahah wa qurratu ain lahu. Karena sesungguhnya di dalam salat itu seseorang akan menemukan ketenangan jiwa, sehingga dia bisa tenang di dalam menghadapi masalah, dan dia akan melihat jalan keluar dan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga roha, salat itu disebutnya roha. Roha itu rehat, healing. Healing apa healing? Healing bisa ya. Jadi healing terbaik untuk jiwa kita adalah sholat. Ketenangan terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Dan di surat Thaha Allah menyebutkan sholat itu sebagai zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat supaya engkau ingat, berzikir mengingatku. Subhanallah.
Maka di antara sarana zikir terbaik mengingat Allah adalah sholat. Maka orang ketika dia mengerjakan sholat, pasti kalau betul dikerjakan sholatnya, maka sholat itu akan membuahkan ketenangan, kerehatan. Bahkan di sini dibahasakan qurratu ainin sebagai sumber kebahagiaan dirinya. Subhanallah. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa." Aku dijadikan cinta dalam urusan dunia kalian itu kepada dua hal, yaitu parfum, wangian. Nah, ini termasuk sunnah Nabi ya. Laki-laki harus wangi, memakai wangian. Kemudian yang kedua, cinta kepada wanita. Oh, ini sunnah Nabi ya. Cinta kepada wanita. Jangan kepada pria. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Asep dan Joni. Wanita. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, waju'ilat qurratu ainin fi shalah. Dan Allah menjadikan sumber kebahagiaanku ada di dalam sholat. Maka kalau kita ingin meneladani Nabi SAW, mencari bagaimana Nabi bisa berbahagia, bisa bahagia menjalani hidup, kita contoh bagaimana Nabi sholat. Karena sumber kebahagiaan Nabi itu adalah sholat. Makanya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian selayaknya kalian melihat aku itu sholat. Artinya kita harus betul-betul mempelajari bagaimana sholatnya Nabi SAW, sehingga sholat itu betul-betul menghasilkan ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Subhanallah. Artinya sholat itu termasuk sarana juga ketika kita ingin ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita mengerjakan sholat. Dan inilah yang dilakukan oleh Jurayj, seorang ahli ibadah. Hadza Jurayj wa qad istama'at alaihi al-masaib. Nah, inilah Jurayj yang mana kisahnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika beliau dihadapkan dengan berbagai ujian, masalah hidup. Tuhmatuz zina, beliau dituduh berzina. Wah, ini tuduhan serius. Waliyadzubillah. Wa waladun min ghairi sulbihi yuriduna nisbatahu ilaihi. Dan juga Jurayj dituduh sebagai bapak dari anak yang lahir dari wanita yang dituduh berzina dengannya. Waliyadzubillah. Jadi tuduhannya luar biasa. Pertama dituduh berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita ini melahirkan seorang anak, kemudian anaknya ini dinisbatkan ini anaknya Jurayj. Padahal Jurayj tidak pernah berzina dan anak ini bukan anaknya Jurayj. Tapi kemudian Jurayj berkata, "Da'uni usolli." Biarkan aku sholat. Jurayj sholat, kemudian di dalam sholatnya dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mendatangkan pertolongan di luar nalar manusia. Pertolongan. Begitulah, pertolongan Allah itu tidak bisa dihitung atau dikira-kira dengan akal manusia. Pertolongan Allah itu subhanallah. Itu kadang datang di luar dugaan kita. Dan ini yang didapat oleh Jurayj. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keajaiban untuk menolong Jurayj sehingga dia bisa keluar dari masalahnya. Bi rak'ataini abtalat as-sama mu'amaratal ardi. Jurayj mengerjakan sholat 2 rakaat yang di dalamnya Jurayj meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongannya, dan semua tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ingin menjerumuskan Jurayj, tipu daya mereka menjadi sia-sia. Subhanallah. Dan Allah berfirman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wala yahiku makrus sayyi
illa bi ahli. Seseorang ketika dia melakukan tipu daya, dia memiliki rencana-rencana yang curang, dia memiliki niat-niat yang jelek, ingin mencelakai orang lain, ingin berbuat jahat dan buruk kepada orang lain, kata Allah, wala yahiqu makru sayyi illa bi ahli, tidaklah keburukan kejahatan yang direncanakannya melainkan akan kembali kepada dia yang merencanakan itu. Subhanallah. Dan juga di dalam tadi surat At-Tariq kita baca apa ayatnya? 3 ayat terakhir. Apa? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka orang-orang jahat membuat tipu daya, ingin menjerumuskan orang lain kepada keburukan atau kepada perkara-perkara yang buruk. Tapi kata Allah apa? Wa akidu kaida, dan aku juga membuat tipu daya yang lebih jitu. Dan di dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang jahat membuat tipu daya, dan Allah juga membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Subhanallah. Artinya orang-orang yang membuat tipu daya, ya, rencana-rencana yang jahat, ingin menyelakai orang, ya, ingin merugikan orang lain, pasti itu akan kembali kepada yang merencanakan itu. Karena ya, tadi kita tidak tahu orang ini ternyata dia memiliki hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah mendatangkan langsung pertolongan untuknya. Subhanallah. Ya, apa yang didatangkan pertolongan oleh Allah? Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi yang dibawa oleh wanita pezina ini bisa bicara dan memberikan persaksian bahwasanya Jurej bukanlah bapaknya. Jadi selesai sholat, Jurej mendatangi si bayi ini, kemudian disentuh tubuhnya, perutnya, kemudian bayi ini atas izin Allah bisa berkata, ya, ditanya oleh Jurej, siapa bapakmu? Kemudian anak bayi ini menjawab, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Subhanallah. Dan Jurej mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karomah yang Allah turunkan. Bedanya apa karomah dengan mukjizat, Bapak? Ya, mukjizat untuk nabi dan rasul, menguatkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalau karomah Allah berikan untuk orang-orang soleh di antara hamba-hambanya. Tapi mukjizat dan karomah ini tidak bisa dikeluarkan semau kita atau semau nabi rasul orang soleh ini, tapi itu datang pure dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa serta-merta, wah saya punya karomah bisa ngilang. Tiap hari ngilang mulu kita. Atau misalkan Nabi Musa, Nabi Sulaiman ya kan, bisa mukjizatnya dengan angin. Tapi tidak bisa kemudian main angin terus. Tapi itu semua atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan orang soleh ini ya betul-betul soleh karena kesolehannya dia diberikan karomah. Tapi kalau kita kemudian melihat di dunia ini ada orang yang bisa melakukan hal-hal aneh, tapi ternyata dia bukan orang soleh, maka itu bukan karomah. Itu pasti ada trik, atau kalau tidak trik dia bekerja sama dengan jin. Magic. Makanya Imam Syafi'i membuat standar. Kata beliau, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tagtaru. Apabila kalian melihat seseorang dia bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air, jangan tertipu, kata Imam Syafi'i, sampai kalian menimbang bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena karomah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang soleh. Kalau di luar itu berarti mungkin dia menggunakan trik atau mungkin dia ada kerjasama dengan jin. Nah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya penting sekali bagi setiap kita ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan ini yang menggelisahkan kita, yang membuat kita sedih dan lain sebagainya, maka hendaknya kita tidak lupa untuk menghubungi Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan sholat. Coba praktekkan. Pernah mempraktekkan apa, Pak? Pernah mempraktekkan kan? Kita ini ada urusan, mungkin urusan bisnis atau urusan keluarga, urusan apa itu penting sekali masalahnya. Kita langsung sholat 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ditolong insya Allah. Kalau kita memang serius dan fokus. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menjanjikan amma yujibul mudtar idza da'a. Orang kalau lagi dalam keadaan terdesak, genting, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.